Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Kopi Cyanida Part 2. Anggi Febriandi, atau yang kerap disapa Anggi, merupakan pemuda berusia 20 tahun asal Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang merantau dan tinggal di kota Jambi. Informasi lebih lengkap mengenai kehidupan pribadinya tak banyak diketahui, sebab ia baru 4 hari menghuni kos-kosan milik L saat peristiwa nahas terjadi di kosan yang berada di kawasan Jalan Profesor M. Yamin, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Kepada L, pemilik kos, Anggi mengatakan pindah kosan karena kamar di kos lamanya terlalu panas dan fasilitas kamar mandi di luar ruangan membuatnya tak nyaman. Saat L bertanya soal pekerjaan, Anggi mengaku memiliki bisnis online. Bahkan, menurut pengakuan Anggi, ia memiliki toko dan anak buah sendiri, dan ia hanya mengurusi bagian keuangan. Kemudian saat ditanya mengenai asal-usulnya, Anggi mengatakan dirinya berasal dari Tembilahan, Riau. Namun, penghuni kos lain sempat mendengar Anggi mengaku berasal dari Pulau Kijang. Selama tinggal di kos milik L, Anggi dikenal tidak banyak berinteraksi. Ia cenderung pendiam, sopan, dan tidak menunjukkan perilaku mencurigakan. Bahkan selama tinggal di kos tersebut, Anggi tidak pernah terlihat membawa perempuan, yang belakangan diketahui bahwa Anggi Febriandi tidak memiliki ketertarikan kepada perempuan. Ia lebih tertarik menjalin hubungan asmara dengan sesama jenisnya. Anggi juga telah menjalin hubungan kasih dengan Robi Hidayat yang berusia 24 tahun selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Selama itu pula, hubungan mereka tidak banyak diketahui orang lain, hingga akhirnya sebuah peristiwa besar terjadi pada tanggal 16 Juni tahun 2025 yang membuat nama Anggi Febriandi menjadi sorotan publik. Ia terlibat dalam sebuah kasus yang menghebohkan masyarakat. Beberapa hari sebelum kejadian itu, Anggi memesan sebuah zat berbahaya melalui platform belanja online. Zat tersebut tergolong zat yang seharusnya tidak dikonsumsi dan sangat berisiko terhadap nyawa manusia jika digunakan tidak sewajarnya. Dan setelah cairan tersebut tiba, Anggi mulai menyusun rencana. Ia menghubungi Robi melalui pesan di Instagram dan membujuknya untuk datang ke kos-kosan dengan iming-iming aktivitas badan berdurasi lama. Robi yang tergoda dengan iming-iming Anggi lantas mengiyakan ajakan Anggi. Ia lalu mendatangi kos-kosan tempat Anggi tinggal di tanggal 16 Juni tahun 2025 sekitar pukul 16:45. Saat tiba di kos-kosan Anggi, Robi dijemput di depan gerbang kosan. Anggi lalu mengajak Robi masuk ke dalam kamar di lantai 2 dan mengunci pintu kamar, kemudian berbincang beberapa saat. Tak lama, keduanya kemudian melakukan aktivitas pribadi di dalam kamar. Usai kegiatan tersebut, Anggi menawarkan Robi untuk meminum sesuatu yang disebutnya sebagai obat kuat. Minuman itu dicampur ke dalam kopi botolan yang memang dibawa oleh Robi sendiri. Alasan Anggi sederhana, agar saat mereka melanjutkan aktivitas pribadi berikutnya, Robi dapat bertahan lebih lama. Namun hal yang tidak diketahui Robi, obat kuat tersebut bukanlah suplemen biasa. Untuk mengalihkan perhatian Robi, saat memberikan kopi tersebut, Anggi menggoda Robi sambil menyodorkan minuman itu. Tanpa curiga, Robi kemudian meminumnya. Tak butuh waktu lama, tubuh Robi bereaksi. Ia mulai kehilangan kesadaran dengan pola nafas yang tidak wajar, serta mengeluarkan air seni. Melihat kondisi Robi yang memburuk, Anggi sempat memberikan segelas air mineral, bahkan berteriak minta tolong. Namun setelah beberapa saat pertolongan tak juga muncul, Anggi memutuskan turun ke lantai dasar untuk mencari bantuan. Ia menemui 2 penghuni kos lain yang ditemuinya dan mengajak mereka ke kamarnya. Saat mereka masuk, Robi sudah dalam kondisi lemah di atas kasur. Kepada kedua penghuni kos tersebut, Anggi mengatakan bahwa Robi mengalami kejang karena keracunan makanan. Tak lama kemudian, pemilik kos yakni L yang mendengar kegaduhan di lantai atas saat sedang sholat, datang untuk memeriksa. Melihat kondisi Robi yang mengenaskan, L kemudian memeriksa denyut nadi Robi dan memastikan Robi masih hidup.
Ia kemudian meminta Anggi dan 2 penghuni kos lainnya membawa Robi ke teras kosan sambil menunggu kedatangan ambulans. Sekitar pukul 17 ambulans tiba. Robi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Anggi naik kembali ke kamarnya. Di sana, ia membuang sisa cairan kopi botolan ke kloset toilet dan mencuci botol kopi tersebut hingga bersih. Setelah merasa yakin, ia mengisi ulang botol itu dengan air yang telah dicampur dengan garam. Di saat yang sama, Robi yang telah tiba di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya kandungan zat berbahaya dalam tubuh Robi. Kecurigaan pun muncul. Pihak rumah sakit segera menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan kejadian tersebut. Jenazah Robi lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga bergerak cepat melakukan olah TKP. Awalnya, Anggi hanya dimintai keterangan sebagai penghuni kos. Kepada polisi, Anggi beralasan bahwa Robi meninggal karena jatuh di kamar mandi setelah meminum obat kuat yang dicampur dalam kopi. Namun, keterangan itu tidak membuat polisi puas. Mereka menggeledah kamar Anggi dan menemukan plastik berisi garam. Saat ditanya, Anggi mengaku bahwa garam tersebut adalah garam pelet yang ia dapat dari seorang dukun dengan harapan agar Robi tidak meninggalkannya. Bahkan, untuk meyakinkan polisi, Anggi sempat meminum air garam dari botol kopi yang digunakan untuk meracuni Robi. Meski begitu, kecurigaan polisi belum juga hilang. Pemeriksaan ponsel Anggi membuka fakta lain. Di dalam ponsel ditemukan riwayat pembelian obat berbahaya melalui aplikasi belanja online, serta bukti ajakan Anggi pada Robi beberapa hari sebelum kejadian. Atas temuan tersebut, Anggi diamankan dan dibawa ke Polresta Jambi untuk diperiksa lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Anggi akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Anggi mengaku sakit hati dan cemburu setelah mengetahui bahwa Robi berencana menikah dengan seorang perempuan. Tak mampu mengendalikan emosi, Anggi kemudian menyusun rencana yang tragis meracuni Robi hingga tewas. Baginya, jika ia tak bisa memiliki Robi, maka tak ada satupun di dunia ini yang boleh memilikinya. Hasil autopsi keluar beberapa hari kemudian. Tim forensik mengambil 5 organ utama untuk diperiksa. Hasil laboratorium memastikan adanya kandungan berbahaya dalam tubuh Robi. Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti, termasuk botol kopi, sisa zat berbahaya, hingga bukti transaksi pembelian zat berbahaya tersebut secara online. Dengan bukti yang kuat, Anggi resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Dan kini, Anggi Febriandi harus menghadapi proses hukum dengan ancaman pasal 340 KUHP yang mengatur tentang penghilangan nyawa berencana. Ancaman hukumannya sangat berat, yakni hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu maksimal 20 tahun. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.